Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kamu dalam keadaan sehat, tenang, dan kalau sedang capek, semoga cerita ini bisa jadi tempat istirahat sebentar. Malam ini, kita akan melanjutkan kisah Putri Bulan dan Anak Pembawa Lentera, sebuah dongeng fantasi tentang cahaya, bayangan, dan pilihan yang tidak selalu mudah, bahkan untuk seseorang yang hatinya paling murni sekalipun. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka cerita fantasi seperti ini, bantu dukung channel ini ya, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan sesi berikutnya. Dukungan kecil kamu besar banget artinya. Karena makin ramai yang nonton, makin semangat aku bawain dongeng-dongeng panjang seperti ini. Oke, buat yang baru bergabung, singkatnya begini. Arlo, seorang anak manusia, menemukan bahwa lentera tua yang selalu ia bawa bukan lentera biasa. Lentera itu menyimpan cahaya yang terhubung dengan inti bulan, sumber keseimbangan dunia. Dalam perjalanan, Arlo bertemu Lunara, Putri Bulan yang jatuh ke dunia manusia saat cahaya bulan mulai retak. Mereka berjalan melewati hutan yang sunyi, lembah yang membeku, dan kuil-kuil kuno yang menyimpan rahasia para penjaga cahaya. Mereka menghadapi makhluk bayangan, ujian yang menguras hati, dan pengorbanan yang membuat lentera menyala semakin berat, tapi juga semakin berarti. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang terus mengikuti seperti malam yang tidak selesai, Umbros. Musuh yang tampak seperti kegelapan murni, sampai akhirnya kebenaran terungkap. Di adegan terakhir, Lunara akhirnya mengakui masa lalu yang ia sembunyikan. Umbros dulunya bukan monster. Ia pernah menjadi penjaga, pernah berdiri menjaga keseimbangan, hingga dunia yang takut pada gelap memilih jalan, cahaya murni, dan mengorbankannya. Lunara memilih diam saat itu, dan penyesalan itu tumbuh menjadi bencana. Namun sebelum mereka sempat menenangkan luka itu, penyergapan datang tanpa peringatan. Bayangan menyerbu, ruang aman runtuh, dan mereka dipaksa berlari lagi. Bukan hanya dari musuh, tapi juga dari kebenaran yang terlalu berat untuk dipikul. Sekarang, kita memasuki bagian paling menentukan. Karena setelah titik ini, tidak ada lagi jalan pulang yang sama. Yang tersisa hanyalah langkah ke depan, dan cahaya kecil yang harus berani melawan gelap yang jauh lebih besar. Kalau kamu siap, ambil posisi yang nyaman, kita lanjutkan. Kabut pagi belum sepenuhnya turun ketika Arlo dan Lunara akhirnya berhenti berlari. Nafas mereka berat, langkah mereka goyah, dan lentera di tangan Arlo kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena cahaya, tapi karena apa yang dibawanya. Mereka bersembunyi di balik reruntuhan batu tua, sisa bangunan yang mungkin pernah menjadi tempat singgah para penjaga cahaya. Angin berhembus pelan, membawa suara dunia yang terasa berbeda. Tidak rusak sepenuhnya, tapi jelas tidak lagi utuh. Arlo duduk terdiam, menatap lentera yang menyala redup. Cahaya itu tidak lagi stabil seperti dulu. Kadang berdenyut lembut, kadang meredup seolah ragu untuk terus menyala. Arlo, pelan, sejak di gua itu, rasanya lentera ini bukan cuma milikku lagi. Lunara berdiri memandang langit. Bulan tampak retak samar, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Lunara, karena sekarang cahaya itu membawa kebenaran. Dan kebenaran, selalu berat. Ia menoleh ke Arlo. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang putri bulan yang anggun, tapi seseorang yang sedang menanggung penyesalan panjang. Lunara, setiap inti bulan yang kita kumpulkan, dunia tidak langsung membaik. Ia bereaksi. Retakan muncul di tempat lain. Arlo mengerutkan kening. Arlo, jadi semua yang kita lakukan, ada harganya? Lunara mengangguk perlahan. Lunara, dulu kami para penjaga percaya, cahaya murni adalah jawaban. Sekarang aku tahu, tidak ada keseimbangan tanpa pengorbanan. Angin tiba-tiba berhenti. Lentera berdenyut keras, sekali. Arlo berdiri refleks. Arlo, ada yang datang. Namun bukan bayangan yang muncul, bukan pula makhluk pemburu. Yang terasa justru sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam. Seolah dunia sendiri sedang mengamati mereka. Di kejauhan, tanah bergetar ringan. Retakan kecil menjalar di permukaan batu, lalu berhenti. Lunara memejamkan mata, merasakan aliran cahaya yang tidak lagi mengalir lurus. Lunara, lirih, Umbros tidak menyerang, tapi dia mengubah arah dunia. Arlo menelan ludah. Arlo, berarti, dia nggak mau menghentikan kita? Lunara membuka mata, sorotnya tajam. Lunara, tidak. Dia ingin kita terus melangkah, sampai kita sendiri yang harus memilih.
Arlo menatap lentera lagi. Dalam cahaya kecil itu, ia melihat bayangan wajahnya sendiri. Lelah, takut, tapi masih berdiri. Arlo, kalau di akhir nanti, pilihannya menyakitkan. Ia mengangkat kepala, menatap Lunara. Arlo, janji satu hal. Jangan bohong lagi. Apapun yang terjadi, aku ingin tahu semuanya. Lunara terdiam lama. Lalu ia mengangguk. Lunara, aku berjanji. Di atas mereka, bulan bersembunyi di balik awan tipis. Dunia belum runtuh. Cahaya belum padam. Tapi sejak saat itu, mereka tahu, perjalanan ini telah memasuki wilayah yang tidak bisa diselamatkan hanya dengan keberanian. Dan di kejauhan, Umbros melangkah pelan, membiarkan pilihan tumbuh, sebelum ia memetik akibatnya. Malam turun perlahan, lebih cepat dari biasanya. Api kecil yang dinyalakan Arlo bergetar di tiup angin, seolah ragu untuk tetap hidup. Lentera di sisinya menyala pelan, tidak terang, hanya cukup untuk memastikan mereka masih ada. Lunara duduk memeluk lututnya. Tatapannya kosong, tertuju pada cahaya yang memantul di tanah. Sejak janji itu diucapkan, dunia terasa lebih sunyi. Tidak ada serangan. Tidak ada bayangan. Hanya keheningan yang menekan. Lalu, suara itu datang. Bukan dari satu arah. Bukan pula terdengar seperti suara. Ia hadir di antara pikiran. Umbros, lirih, tenang, kau lelah, Arlo. Arlo tersentak, berdiri cepat. Arlo, Lunara, kau dengar itu? Lunara mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. Umbros, kau membawa cahaya yang terlalu berat untuk seorang anak manusia. Setiap langkahmu membuat dunia retak di tempat lain. Cahaya lentera berdenyut, seolah ragu. Umbros, aku bisa menghentikannya. Arlo menggenggam lentera erat. Arlo, dengan cara apa? Keheningan menjawab. Lalu suara itu kembali, lebih dekat. Umbros, serahkan cahaya itu padaku. Aku akan mengikatnya dengan kegelapan, menenangkan dunia tanpa harus menghancurkannya. Lunara berdiri mendadak. Lunara, itu kebohongan. Suara Umbros tidak meninggi. Ia tidak marah. Umbros, aku menawarkan jalan yang tidak kalian pilih dulu. Lunara menahan napas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari serangan manapun. Umbros, kau tahu aku benar, Lunara. Kau melihat apa yang terjadi setiap kali cahaya dipulihkan. Arlo menoleh pada Lunara. Untuk sesaat, ia melihat keraguan, bukan pada Arlo, tapi pada dirinya sendiri. Umbros, Arlo akan hidup. Dunia akan tenang. Dan kau tidak perlu menebus apapun lagi. Lentera meredup. Api kecil padam. Kegelapan menyelimuti mereka, bukan menyerang, hanya menunggu. Arlo menutup mata, mengatur napasnya. Ketika ia membukanya kembali, suaranya tenang, meski tangannya gemetar. Arlo, kedengarannya mudah. Umbros diam. Arlo, terlalu mudah. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara Lunara dan kegelapan. Arlo, kalau jalan ini memang benar, kenapa kau harus membisikannya dalam gelap? Keheningan memanjang. Lentera kembali menyala, lebih kecil, tapi stabil. Lunara menatap Arlo, matanya berkaca-kaca. Lunara, Arlo, pilihan berikutnya akan lebih menyakitkan. Arlo tersenyum tipis. Arlo, berarti kita masih di jalan yang jujur. Di kejauhan, keheningan bergerak mundur. Umbros tidak pergi. Ia hanya menunggu. Karena ia tahu. Godaan tidak selalu menang hari ini, tetapi ia selalu meninggalkan bekas. Pagi tidak benar-benar datang. Cahaya hanya berubah dari gelap ke abu-abu pucat, seolah matahari ragu untuk muncul. Arlo dan Lunara melanjutkan perjalanan dalam diam. Setelah bisikan Umbros semalam, kata-kata tak lagi terasa ringan. Lentera di tangan Arlo menyala berbeda, lebih terarah. Cahaya memanjang seperti benang tipis, menunjuk ke timur, ke arah dataran berbatu yang terpotong oleh celah-celah dalam. Arlo, berhenti, lentera ini, menarikku ke sana. Lunara memejamkan mata, merasakan arus cahaya yang berbelok tajam. Lunara, bukan panggilan inti bulan yang biasa. Ini seperti
Jejak yang ditinggalkan dengan sengaja. Arlo menatapnya. Arlo, jadi kita abaikan? Lunara ragu. Ragu yang jarang ia tunjukkan. Lunara, tidak. Kalau ini jebakan, kita perlu tahu. Mereka memasuki celah batu. Udara di dalamnya dingin dan kering. Dindingnya memantulkan cahaya lentera, menciptakan bayangan berlapis yang sulit dibedakan dari bentuk nyata. Setiap langkah terasa seperti menginjak keputusan yang salah, tapi tak ada jalan lain. Di ujung celah, terbentang sebuah pelataran melingkar. Di tengahnya berdiri pilar batu dengan simbol bulan yang retak, bukan terbalik, bukan utuh. Simbol yang tidak pernah Lunara lihat sebelumnya. Lunara, terkejut itu, penanda jalur alternatif. Dulu digunakan saat para penjaga buntu. Arlo melangkah mendekat. Lentera bereaksi kuat, terlalu kuat. Cahaya melonjak, memantul liar, lalu, berhenti mendadak. Sunyi. Tanah bergetar pelan. Retakan menyebar dari pilar, membentuk lingkaran sempurna. Arlo, Lunara? Ia menoleh, dan dadanya tercekat. Lunara berdiri beberapa langkah di belakangnya, terpisah oleh garis retakan yang kini bercahaya gelap. Pilar batu runtuh, membuka ruang kosong di bawahnya. Angin menyedot cahaya lentera, membuat nyalanya bergetar hebat. Suara itu kembali. Tidak berbisik. Umbros, jelas, kalian datang juga. Bayangan muncul dari dinding, menyatu di belakang Lunara. Bukan menyerang, menutup jalan. Lunara, menahan napas, Arlo, jangan mendekat. Arlo maju satu langkah, tanah di depannya runtuh. Umbros, aku tidak memaksa. Aku hanya menunjukkan kemana semua jalan berakhir. Cahaya lentera meredup. Pilar terakhir runtuh sepenuhnya, menyisakan jurang di antara mereka. Umbros, sekarang pilihannya sederhana. Keheningan menekan. Dunia menunggu. Arlo menggenggam lentera, matanya tak lepas dari Lunara, yang berdiri tenang, meski bayangan merayap di kakinya. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, harapan dan jebakan berdiri di tempat yang sama. Jurang itu tidak mengaum. Ia hanya ada, diam, dalam, dan menelan cahaya yang mendekat. Retakan bercahaya gelap membelah pelataran, memisahkan Arlo dan Lunara seperti garis takdir yang ditarik paksa. Lentera di tangan Arlo bergetar hebat. Nyala kecilnya tersedot angin dari bawah, memanjang lalu menyusut, seolah ragu untuk tetap hidup. Arlo, keras, menahan panik Lunara. Tetap di sana, jangan bergerak. Bayangan di belakang Lunara merapat. Tidak menyerang. Menunggu. Seperti penjaga yang sabar. Umbros, tenang, kau merasakannya, bukan? Cahaya ini tidak diciptakan untuk ditarik terus-menerus. Lunara mengangkat dagunya. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Lunara, kalau kau ingin lentera itu, ambil saja dariku. Jangan seret Arlo ke dalamnya. Umbros tertawa rendah, bukan ejekan, lebih seperti kelelahan. Umbros, aku tidak mengambil. Aku hanya membiarkan hukum lama bekerja. Arlo melangkah maju. Tanah di bawah kakinya runtuh sebagian. Ia berhenti, napas tersengal. Lentera meredup hingga hampir padam. Arlo, lirih, kalau aku lepaskan, dunia tenang, ya? Keheningan menjawab. Lalu. Umbros, tenang. Tidak adil. Tidak seimbang. Tenang. Lunara menatap Arlo, air mata menggenang. Lunara, Arlo, jangan. Cahaya ini bukan bebanmu sendirian. Arlo mengangkat lentera setinggi dada. Cahaya kecil itu memantul di wajahnya. Lelah, takut, tapi utuh. Ia menutup mata sejenak, mengingat langkah-langkah yang membawanya ke sini. Arlo, kalau aku jatuh, kau lanjutkan. Janji? Lunara menggeleng keras. Lunara, tidak ada janji seperti itu. Umbros melangkah mendekat. Bayangan memanjang, menyentuh bibir jurang. Umbros, satu gerakan lagi, dan lentera itu padam. Cahaya bergetar, lalu berhenti. Gelap. Detik itu terasa panjang. Terlalu panjang. Kemudian, dari dalam lentera,
muncul nyala kecil, bukan terang, bukan kuat, namun tepat. Cahaya itu tidak melawan angin. Ia menyesuaikan diri. Lentera menyala kembali. Stabil. Umbros berhenti. Umbros, pelan, menarik. Arlo membuka mata. Tangannya masih gemetar, tapi suaranya mantap. Arlo, aku tidak melepaskan. Aku juga tidak memaksakan. Cahaya lentera memendek, mengikat di sekitar pergelangan tangannya, bukan sebagai senjata, melainkan jangkar. Lunara menghembuskan napas tertahan. Jurang tidak menutup. Bayangan tidak menyerang. Dunia menunggu, karena setelah ambang ini, yang tersisa bukan lagi pertanyaan apakah cahaya akan padam, melainkan bagaimana ia akan berakhir. Keheningan menyelimuti pelataran yang retak. Jurang masih terbuka, namun tidak lagi menghisap cahaya. Lentera di tangan Arlo menyala stabil, lebih kecil dari sebelumnya, tapi tenang. Seolah akhirnya menemukan cara bernapas di dunia yang keras. Umbros berdiri di seberang, tidak mendekat, tidak pula mundur. Bayangannya tidak lagi berdenyut marah. Untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. Umbros, pelan, cahaya yang menyesuaikan diri, sudah lama aku tidak melihatnya. Lunara melangkah satu langkah ke depan, menjaga jarak dari jurang. Tatapannya tertuju pada lentera, bukan dengan rasa takut, melainkan pengertian yang terlambat. Lunara, selama ini kami mencari kunci untuk mengalahkanmu. Mengurungmu. Menghapusmu. Umbros menunduk sedikit. Umbros, dan setiap kunci itu, memecahkan dunia. Arlo mengangkat lentera, lalu menurunkannya kembali. Ia tidak mengarahkannya ke Umbros. Ia membiarkannya menyala apa adanya. Arlo, mungkin karena itu bukan kuncinya. Lunara menoleh, terkejut. Arlo, sejak awal, kita menganggap cahaya harus menang. Harus lebih terang. Harus menutup semua yang gelap. Ia menatap Umbros, lalu Lunara. Arlo, tapi setiap kali kita paksa, dunia retak di tempat lain. Keheningan menguat, bukan menekan, mengundang. Lunara menutup mata. Kilasan masa lalu muncul. Penjaga cahaya berdiri melingkar, keputusan yang diambil dengan niat baik, dan satu sosok yang dibiarkan jatuh demi ketenangan semu. Lunara, lirih, kami tidak pernah mencari cara hidup bersama bayangan, kami hanya mencari cara menyingkirkannya. Umbros mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, bayangannya memudar, memperlihatkan sisa cahaya lama yang belum sepenuhnya mati. Umbros, dan aku belajar hidup tanpa tempat. Arlo melangkah ke tepi jurang, berhenti tepat sebelum batas. Lentera berdenyut satu kali, bukan peringatan, melainkan persetujuan. Arlo, mungkin kuncinya bukan mengunci atau membuka, tapi membiarkan. Lunara membuka mata. Nafasnya bergetar. Lunara, membiarkan, keseimbangan terjadi. Cahaya lentera berubah, tidak menyebar, tidak menyerang, melainkan mengalir lembut, menjembatani retakan. Jurang tidak menutup, tapi juga tidak tumbuh. Ia menjadi bagian dari lanskap. Umbros menatapnya lama. Umbros, jika itu pilihanmu, maka akhir tidak akan bersih. Arlo mengangguk. Arlo, tidak apa-apa. Hidup juga begitu. Bayangan dan cahaya berdiri berdampingan, belum berdamai, namun tidak lagi saling menghancurkan. Dan untuk pertama kalinya sejak bulan retak, dunia tidak bereaksi dengan jeritan. Ia mendengarkan. Cahaya lentera mengalir pelan di antara retakan, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Tidak menutup jurang, tidak pula memperlebarnya. Dunia berhenti bereaksi, seolah menunggu satu keputusan terakhir. Umbros berdiri lebih dekat kini. Bayangannya tidak lagi tajam, tapi berlapis, bergetar pelan seperti asap yang kehilangan arah. Ia menatap Arlo dengan sorot mata yang tidak lagi penuh tantangan. Umbros, jika kau melanjutkan ini, aku tidak akan lenyap. Arlo mengangguk. Tangannya mantap meski napasnya berat. Arlo, aku tahu. Umbros melirik Lunara. Umbros, dan kau tidak akan kembali menjadi apa yang dulu. Lunara menelan ludah. Cahaya peraknya meredup, bukan karena hilang, melainkan dilepas. Ia melangkah ke sisi Arlo, sejajar. Lunara,
Aku tidak ingin kembali. Aku ingin berhenti berbohong pada dunia, dan pada diriku sendiri. Angin berhembus lembut, membawa serpihan debu cahaya yang berkilau redup. Lentera berdenyut, bukan memanggil, melainkan meminta. Arlo memejamkan mata. Dalam sekejap, ia melihat kemungkinan-kemungkinan, dunia yang tenang tapi hampa, cahaya yang menang tapi rapuh, dan jalan sempit yang tidak menjanjikan kemuliaan. Ia membuka mata. Arlo, kita tidak menghapus gelap. Kita tidak memurnikan cahaya. Ia mengangkat lentera, lalu menurunkannya ke tanah, tepat di tepi jurang. Cahaya mengikat pada bumi, bukan pada tubuhnya. Arlo, kita mengakhiri ketakutan yang memaksa keduanya. Lunara meletakkan tangannya di atas lentera. Cahaya peraknya mengalir masuk, bukan sebagai kekuasaan, melainkan pengakuan. Umbros melangkah maju satu langkah. Bayangannya menyentuh cahaya, dan tidak terbakar. Untuk pertama kalinya, gelap tidak disingkirkan. Ia diterima. Dunia bergetar ringan. Retakan berhenti meluas. Bulan di langit meredup, bukan runtuh, seperti menghela napas panjang setelah terlalu lama ditahan. Umbros, lirih, ini akan menyakitkan. Arlo mengangguk. Arlo, aku tidak mencari akhir yang mudah. Cahaya lentera menyusut, mengalir ke tanah, menyebar tipis, menjadi jaringan halus yang mengikat retakan, bayangan, dan cahaya dalam satu tarikan napas. Lunara tersentak, berlutut. Cahayanya tidak hilang, tapi berubah, lebih manusia, lebih rapuh. Umbros menutup mata. Ketika ia membukanya, bayangannya tidak lagi memanjang. Ia berdiri sebagai sosok yang utuh, tidak terang, tidak gelap, keheningan turun. Bukan kemenangan. Bukan kekalahan. Hanya dunia yang memilih untuk terus hidup. Dengan luka yang diakui, dan keseimbangan yang dijaga, tanpa paksaan. Tidak ada ledakan cahaya. Tidak ada teriakan kemenangan. Dunia tidak kembali seperti dulu, namun juga tidak runtuh seperti yang ditakutkan. Di suatu pagi yang sunyi, kabut tipis menyelimuti padang rumput di pinggir desa kecil. Embun menempel di ujung daun, dan burung-burung kembali bernyanyi. Ragu-ragu, seolah memastikan dunia benar-benar aman untuk bersuara lagi. Arlo berjalan perlahan menyusuri jalan tanah. Di tangannya, lentera tua itu tergantung diam. Tidak menyala. Tidak berdenyut. Hanya sebuah benda sederhana dengan kaca yang sedikit buram. Namun langkah Arlo mantap. Ia berhenti di tepi bukit kecil dan memandang desa di bawah. Atap-atap rumah terlihat utuh. Sungai mengalir tenang. Dunia tidak sempurna, tapi hidup. Arlo tersenyum kecil. Di belakangnya, seseorang berdiri tanpa suara. Lunara. Rambutnya kini tidak lagi bercahaya perak terang. Warnanya lebih lembut, lebih nyata. Ia mengenakan pakaian sederhana, kakinya menyentuh tanah tanpa rasa asing. Lunara, kadang aku masih menunggu bulan memanggilku. Arlo menoleh. Arlo, dan? Lunara menggeleng pelan. Lunara, tidak lagi. Dan aku, tidak merasa kehilangan. Mereka berdiri berdampingan, memandangi langit pagi. Bulan masih ada, lebih redup dari dulu, namun utuh. Tidak mendominasi. Tidak retak. Arlo, lentera ini, tidak menyala lagi. Lunara menatap lentera itu lama. Lunara, tapi kau masih tahu kemana harus melangkah. Arlo mengangguk. Ia mengangkat lentera sedikit, bukan untuk menerangi jalan, melainkan sebagai pengingat. Arlo, mungkin, itulah yang seharusnya dilakukan cahaya. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, bayangan bergerak di balik pepohonan, tidak mengancam, tidak bersembunyi. Hanya ada. Dunia belajar hidup dengan bayangannya sendiri. Di tempat lain, jauh dari desa, Umbros berdiri di ambang hutan. Sosoknya tidak lagi menjulang. Tidak pula menghilang. Ia menatap dunia tanpa keinginan untuk menguasai atau membalas. Untuk pertama kalinya, ia tidak sendirian. Lunara menarik napas dalam-dalam. Lunara, apa yang akan kau lakukan sekarang? Arlo menatap jalan di depan mereka. Arlo, berjalan. Membantu kalau bisa. Berhenti kalau perlu. Ia melangkah maju.
Lunara mengikutinya. Lentera bergoyang pelan di tangan Arlo. Diam, sederhana, namun cukup. Karena cahaya sejati tidak selalu menyala terang. Kadang, ia hanya memastikan kita tidak tersesat, bahkan saat gelap datang lagi. Dan dengan itu, kisah Putri Bulan dan anak pembawa lentera tidak berakhir. Ia hanya menjadi bagian dari dunia yang terus berjalan. Dan di titik ini, perjalanan Putri Bulan dan anak pembawa lentera sampai pada akhirnya. Kisah ini bukan tentang cahaya yang selalu menang, atau kegelapan yang harus dimusnahkan. Ini adalah cerita tentang keseimbangan, tentang menerima bahwa tidak semua luka bisa disembuhkan dengan terang, dan tidak semua bayangan harus diusir. Arlo mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan. Kadang keberanian adalah tetap jujur pada pilihan, meski jalannya sunyi dan berat. Sementara Lunara mengingatkan kita bahwa mengakui kesalahan masa lalu bukan tanda kelemahan, melainkan awal dari penebusan. Dan Umbros menunjukkan bahwa bahkan kegelapan pun lahir dari sesuatu yang pernah dilukai. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat kecil, bahwa dalam hidup, kita tidak selalu harus menjadi yang paling terang. Cukup menjadi cahaya yang tepat, di waktu dan tempat yang dibutuhkan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menemani perjalanan ini sampai selesai. Kehadiran kamu, entah sebagai pendengar setia, penonton baru, atau seseorang yang singgah sebentar, punya arti besar bagi cerita ini untuk bisa sampai ke titik akhir. Kalau cerita ini meninggalkan kesan di hati kamu, jangan ragu untuk menyimpannya, membagikannya, atau kembali lagi lain waktu. Karena selalu ada kisah lain yang menunggu untuk diceritakan, dan mungkin, untuk kamu temani lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga cahaya, sekecil apapun, selalu menemukan jalan pulangmu.